Hari ini aku mendengar cerita yang manis dari orang lain. Sebuah cerita di mana seorang laki-laki mengutarakan maksudnya lewat pesan singkat yang terkirim oleh ibu jari. Malam itu, Awan, seorang laki-laki yang duduk di depanku bercerita dengan senyum yang paling lebar. Di atas meja warung bakso, dengan mulut yang masih setengah mengunyah, Awan memulai ceritanya. Di ruangan sempit yang terbagi akan beberapa kasur, Awan duduk di samping kasur rumah sakit. Tangannya memegang kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ia menggerakkannya perlahan, mengirimkan angin kecil pada sosok yang sedang tidur karena obat bius. Di samping Awan, ada meja yang terisi dengan beberapa potong pisang, roti kering, juga air mineral yang isinya tinggal setengah. Tak ada suara yang terdengar malam itu selain detik kecil jarum jam dan tiupan kipas yang sudah tua. Di tengah keheningan malam, Awan membuka ponselnya, memencet gambar Facebook dan berputar-putar pada video lucu yang tidak ada habisnya. Sampai akhirnya kabar itu datang. Ponselnya tiba-tiba bergetar, muncul notifikasi di kepala layar dengan nomor yang berjejer panjang. Nomor itu memang tidak tersimpan di dalam ponselnya, tapi Awan tahu dari siapa pesan singkat itu datang. Pesan itu datang dari ibu seorang perempuan yang beberapa hari lalu Awan kunjungi. Malam itu, Awan ditemani oleh seorang laki-laki yang bertubuh lebih besar darinya. Mereka mendatangi sebuah rumah dengan maksud dan tujuan yang baik. Orang itu masuk lebih dulu ke rumah, disusul Awan yang mengekor di belakangnya dengan muka yang menunduk malu. Tuan dari rumah itu muncul dari balik pintu, mempersilahkan mereka duduk, dan hilang untuk kembali membawa beberapa gelas berisi teh hangat. Malam itu, percakapan yang terjadi cukup singkat. Hanya ada beberapa kalimat yang terucap, bahkan Awan yang seharusnya bisa berbicara layaknya seorang manusia dewasa, malah menjadi patung seutuhnya. Singkat sekali pertemuan malam itu. Malam berganti siang dan hari berganti pekan. Kabar dari kunjungan bayi itu akhirnya bertamu dan berpesan singkat ke ponsel yang sekarang Awan pegang. Dalam pesan itu, Awan kembali melambungkan senyumannya yang begitu lebar. Isi dari pesan itu adalah sebuah pertanyaan dari seorang ibu tentang bagaimana nantinya Awan akan melamar putrinya. Awan tersipu. Ia kemudian mengetik pesan, lalu menghapusnya. Ia mengetiknya kembali dengan kalimat yang serupa, lalu lagi-lagi menghapusnya. Hal itu terus berulang sampai beberapa kali, hingga akhirnya Awan mendapati kalimat yang ia susun menjadi lebih baik. Kurang lebih, kalimat-kalimatnya berbunyi seperti ini. Sebagaimana yang telah terjadi, aku yang bernama Awan datang dengan maksud tujuan tertentu tanpa tahu rumah yang dituju. Namamu yang kemarin tertulis kecil di pesan ponsel masuk tiba-tiba tanpa suara, mengendap-endap menjadi kabar yang aku kira akan menjadi baik. Aku, sebagaimana yang telah terjadi, mematung tak bersuara, duduk berkeringat dengan pelipis yang sedikit basah, menunggumu yang bersembunyi entah ada di mana. Detik berlalu menjadi menit, namamu akhirnya terucap oleh pemilik ruang di dalam rumah. Aku, sebagaimana yang sudah terjadi, tetap menjadi patung, hanya saja kali ini patung itu menyimpul senyum tipis sekali. Kita, 3 orang yang sedang berpindah ruang menilik paras yang tak berani kupandang jelas. Jantung itu lompat, lepas dari tempatnya, bahkan mungkin berdetak di ujung kerongkongan. Lalu, dalam batin aku menanyai diri sendiri, perasaan apa yang barusan singgah?
menggebu tak mau berhenti. Datang berganti pulang dan aku masih menjadi patung. Di atas roda motor yang berjalan pelan, aku, manusia sepi di atas motor, berbisik pada diri sendiri. Tuhan, jika nanti Ia yang menjadi temanku bercerita, kami mungkin akan menjadi hamba-Mu yang berisik untuk berdoa, meminta ini dan itu, lalu bersama mengucap amin tanpa aba-aba. Tuhan, jika nanti Ia yang akan menjadi pengingatku, tolong jadikan juga aku pengingat yang baik untuknya. Tuhan, jika nanti Ia yang menjadi pilihan-Mu, lindungilah kami atas banyak hal. Lindungi kami dari terpeleset di kamar mandi, tersadung batu yang sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Lindungi kami dari hal-hal yang kecil, juga besar. Tuhan, atasku berdoa ini hanya berdasar pada sedikit pandangan mata, tanpa kata di antara kami yang tersambung setelahnya. Jika memang Ia, semoga baik menjadi teman yang betah menemani kami. Pesan dari awan terkirim dan nampaknya diterima dengan baik oleh pembacanya. Dalam hatinya, awan kembali berbisik pada dirinya sendiri. Ia harap seseorang yang tengah tertidur di depannya juga bisa mendengar entah lewat mana. Bu, aku dan dia dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Baik. Di dalam bulan yang baik, kami dipertemukan oleh waktu yang baik. Dan semoga kami menjadi hal yang nantinya akan dikenang baik oleh banyak orang.